Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, baik Bu. Jadi sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih. Kira-kira yang pertama saya akan mendiskusikan ya tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Jadi kegiatan coaching kita hari ini yaitu percakapan antara coach dan coachee yang akan saya amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Jadi apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee? Dan juga bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang nanti Ibu ajukan. Oh iya, jangan lupa juga nanti disesuaikan dengan prinsip coach ya. Di antaranya ada prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada pada coachee. Jadi pertanyaan pertama yang akan saya berikan kepada Ibu adalah kompetensi apakah yang nanti akan Ibu kembangkan pada coaching yang nanti akan Ibu lakukan? Ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Kompetensi yang akan saya kembangkan tuh ada 3. Yang pertama, presence atau kehadiran penuh. Yang kedua itu mendengarkan aktif. Dan yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya, dari 3 kompetensi tadi, kira-kira kompetensi yang manakah yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin nanti diobservasi? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan itu memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Memberikan pertanyaan berbobot ya. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir ya, Bu, yaitu indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini. Saya ingin coach saya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi, Pak ya, melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada si coach. Baik ya, jadi demikian ya Bu, obrolan kita tentang kegiatan pra-observasi tentang nanti kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan dengan coaching nanti. Semoga kegiatannya berjalan lancar dan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang diharapkan nantinya. Amin. Oke, silakan lanjut ke kegiatan coachingnya. Ya, terima kasih Bapak. Langsung Bu Indri. Bentar lagi ini Bu, bentar ya Bu ya. Lagi bentar. Oke. Selamat siang Bu Uyun, terima kasih ya sudah datang ke ruangan saya. Kayaknya sudah lama nih kita nggak ngobrol santai seperti ini karena kesibukan masing-masing. Kira-kira apa nih yang bisa membawa Bu Uyun datang ke sini nih? Iya Bu, memang sudah lama nih kita nggak ketemu. Terima kasih Bu ya, selamat juga. Ini Bu, saya ada sedikit kegundahan yang ingin saya diskusikan dengan Bu Indri. Oh, apa nih? Tapi sebelumnya terima kasih ya sudah mau percaya dan datang ke sini nih. Kira-kira apa nih yang mau disampaikan ke saya nih sama Bu Uyun? Begini Bu Indri, alhamdulillah kita kan kemarin sudah dapat pembelajaran berdiferensiasi itu Bu Indri. Nah, setelah dapat pembelajaran itu langsung saya praktekkan dan alhamdulillah Bu ada peningkatan yang signifikan lah pada minat belajar anak, kemudian ya kemampuan anak dalam menyerap materi-materi yang kita berikan. Namun Bu, ada satu hal yang mengganjal di sini. Ada beberapa anak yang masih seperti itu saja. Dia tidak punya antusiasme, kemudian dia
pemahamannya terhadap materi juga tetap kurang seperti sebelum-sebelumnya. Padahal kita sudah membuat metode yang luar biasa ya Bu ya, kayak kalau kita membuat diferensiasi, kayak kita sudah kasih angket, kita sesuaikan dengan gaya belajarnya, kemudian profil pengetahuan siswanya kan Bu, agar kita tahu nih materi yang sudah dia kuasai atau belum dia kuasai. Tapi ya beberapa anak ini masih seperti itu saja Bu, dia masih tidak ada peningkatan sama sekali Bu gitu. Gitu nih. Jadi setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi nih, sebagian besar ada peningkatan ya Bu ya. Tetapi dari cerita Ibu tadi masih ada beberapa anak yang belum sama sekali mengalami peningkatan, malah sama saja Bu ya, tidak ada peningkatan sama sekali walaupun sudah Ibu berikan metode yang sangat luar biasa. Seperti itu Bu masalahnya. Iya Bu, seperti itu. Ngomong-ngomong nih Bu Uyun, menurut Bu Uyun, apa sih yang membuat mereka itu masih tidak antusias padahal pembelajaran itu sudah dilaksanakan sesuai dengan profil belajar mereka, sehingga dengan pembelajaran yang berdiferensiasi itu kan diharapkan optimal ya belajarnya. Kira-kira mengapa seperti itu? Begini ya Bu ya, saya ini kan sekarang lagi mengajar 11. Nah, karena saya mengalami masalah seperti itu, saya mencoba mencari informasi dari wali kelas atau guru-guru yang mengajar di kelas sebelumnya gitu. Nah, ternyata beberapa anak yang mengalami ini tuh ternyata dia punya problem di rumah. Misalnya salah satu anak ini dia punya kewajiban untuk mengurus adik-adiknya, sedangkan ibunya bekerja jauh di kebun. Ya namanya orang di kebun ya Bu, bukan kebun balam atau sawit, bukan, kayak kebun ubi, kayak nanas itu loh ya. Jadi mereka tuh seminggu sekali pulangnya, sehingga dia sebagai anak pertama dia ngurusi adiknya, jadi gitu, dari pagi-pagi dia ngurusi adiknya, kemudian menyiapkan, nanti kita juga sudah full day kan Bu, jadi pulangnya sore, pulang sore dia sudah capek, kemudian dia harus menyiapkan segala hal gitu. Terus yang satunya lagi itu, anak ini nih sebenarnya dia anak tunggal sih Bu, tapi kata dia itu broken home ya Bu ya, dan mengikut pada neneknya yang sebelah bapaknya. Nah dia ini merasa kurang kasih sayang ya, neneknya tadi masih satu rumah dengan bibinya, sehingga anak ini merasa bagaimana ya Bu ya, kurang kasih sayang, terus merasa tidak dianggap sebagai anak, terus tidak kehadirannya tidak diharapkan oleh orang-orang sekitarnya, seperti itu Bu. Jadi menurut Ibu itu salah satu penyebab mereka itu tidak antusias ya dalam belajar di kelas ya. Jadi membuat mereka itu kurang konsentrasi ya Bu ya. Iya kayaknya seperti itu ya Bu ya. Jadi siswa itu banyak sekali ya Bu yang harus kita pahami. Ternyata bukan hanya di sekolah, mereka juga memiliki beban dari rumah Bu ya. Kemudian dia juga melaksanakan tanggung jawab yang lumayan padat di sekolah. Ya Bu, seperti itu ya. Iya Bu. Jadi kira-kira nih, apa yang ingin Ibu lakukan atau Ibu harapkan dari percakapan kita pada hari ini nih? Begini Bu, sebagai seorang guru ya pastinya kita menyayangi semua anak ya Bu, dalam kondisi apapun mereka ya, dalam background keluarga seperti apapun kita menyayangi anak dan ingin membantu mereka semuanya ya, agar mereka semua dapat belajar dengan nyaman, kemudian sama dengan kawan-kawannya, tidak mengalami hambatan seperti itu. Karena kita kan selalu ingin menyelenggarakan pembelajaran yang berpihak pada anak. Artinya semua anak, baik itu yang mengalami kendala dalam rumah, jangan sampai masalah yang di rumahnya itu bisa menghambat pembelajarannya atau proses belajar dia di sekolah, sehingga dia tidak mampu menjalankan aktivitas belajarnya secara optimal. Begitu Bu Indri.
Jadi Bu Uyun ini pengennya nih anak-anak ini mampu mengelola waktu dan perasaannya nih, sehingga mereka itu bisa mengatur antara manajemen waktu di sekolah dan di rumah, sehingga mereka bisa menjalani pembelajaran itu seperti anak-anak pada umumnya ya, yang bersemangat seperti itu Bu ya. Iya, seperti itu Bu. Oke, jadi fokus kita ini ke manajemen waktu dan secara emosionalnya juga ya Bu. Nah sekarang nih kalau di skala tertinggi level 10 nih, murid-murid Ibu yang tadi tuh yang Ibu ceritakan itu berada di level berapa sekarang? Kalau lihat permasalahannya ya Bu, ya cukup kompleks, kayaknya berada di level 5 Bu Indri. Level 5 ya. Kalau begitu harapannya Bu Uyun tuh pengennya mereka ada di level berapa? Meningkatlah setidaknya di level berapa? Iya, kalau 10 kayak nggak mungkin Bu ya, melihat masalahnya yang cukup rumit ya Bu ya. Mereka meningkat pada level 7 saya sudah cukup senang Bu. Kalau begitu menurut Bu Uyun apa nih yang bisa Bu Uyun lakukan agar mereka bisa mencapai level 7 tadi ya? Ya, apa sih yang bisa Bu Uyun lakukan? Nah itulah Bu yang sekarang sedang saya pikirkan dan jadi kegundahan saya gitu. Makanya saya menghadap Ibu itu. Sekarang menurut Bu Uyun nih, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan atau apa sih yang diharapkan oleh murid-murid Ibu itu agar mereka itu tetap bisa menjalankan kewajibannya sebagai anak, saudara, dan yang lain sebagainya, tapi mereka tidak ketinggalan pembelajaran. Kira-kira apa yang harus mereka lakukan? Sebenarnya saya ingin bicara empat mata dengan anak-anak tersebut ya, untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya dari sudut pandang mereka gitu ya. Kemudian saya ingin juga melakukan coaching pada mereka seperti yang Ibu Indri lakukan pada saya, agar anak tersebut juga bisa mengeksplor dirinya, agar mereka dapat menemukan solusi-solusi permasalahan mereka pada diri mereka, seperti itu Bu. Oke, jadi kita fokus untuk pelaksanaan coaching ya Bu ya, kepada murid-murid Ibu agar mereka bisa memanajemen waktu dengan potensi mereka sendiri, seperti itu ya Bu ya maksudnya ya. Iya Bu, seperti itu. Oke, jadi kira-kira apa nih langkah Ibu untuk melaksanakan coaching ini bisa terlaksana nih? Kalau bisa secepatnya ya Bu ya. Kira-kira kalau minggu ini lah Bu. Cuman kalau besok hari Selasa itu saya full ya Bu ya. Kayaknya yang saya agak kosong agar coachingnya berjalan lancar itu hari Kamis saya punya waktu karena lumayan banyak waktu kosong begitu Bu. Oke. Nih. Udah panjang lebar nih berceritanya. Menurut Bu Uyun nih, apa nih yang Bu Uyun peroleh dari percakapan kita hari ini? Awalnya saya merasa bingung ya Bu ya. Aduh, masalahnya seperti apa? Segala langkah sudah kita lakukan, tapi kok masih seperti itu. Namun setelah coaching pada hari ini, saya mulai mengerti langkah-langkah yang harus saya lakukan agar saya dapat membantu anak itu. Jadi kayaknya kita harus melakukan langkah real yang nyata tapi realistis yang bisa kita lakukan dalam waktu dekat. Jadi ya saya akan melakukan coaching lah gitu pada anak tersebut. Begitu Bu. Oke Bu, alhamdulillah ya Bu ya, kayaknya nih pertemuan kita nih sudah selesai nih. Semoga saja rencana Bu Uyun ke depannya ini bisa terlaksana untuk membantu siswa kita mendapatkan haknya. Kemudian nanti kita jadwalkan minggu depan ketemu lagi nih, cerita-cerita ke saya nih gimana perkembangan murid-murid Ibu yang menurut Ibu memiliki masalah manajemen waktu tadi ya Bu ya. Ya siap.
Oke. Terima kasih Bu Uyun ya. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih juga Bu atas waktunya. Ya, sama-sama. Lanjut Pak Uza. Baik, sekarang kita lanjut ke kegiatan pasca observasi ya. Baik, Ibu Indri, wah luar biasa ya. Tadi kegiatan coachingnya bersama dengan Ibu Uyun ya. Sudah selesai Bu ya? Alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah. Nah, jadi sebelum acara penutupan nih ya, jadi saya akan kembali menanyakan beberapa pertanyaan berkaitan dengan kegiatan yang tadi sudah dilakukan ya, coaching antara Ibu Indri dengan Ibu Uyun. Yang pertama, apa sih yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin dicapai tadi? Ya, terima kasih Bapak pertanyaannya. Pada saat percakapan coaching tadi, saya sudah melaksanakan percakapan sesuai dengan alur Tirta, Pak ya. Sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi, lalu menanyakan tanggung jawab kapan keterlaksanaan rencana aksi tersebut. Lalu juga di sana juga saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi si coach agar coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ya, baik Bu Indri. Jadi menurut saya tadi sebagai seorang observer juga, jadi proses coaching yang Ibu Indri lakukan dengan Bu Uyun tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Indri tadi sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Uyun. Jadi sehingga tadi saya lihat Bu Uyun bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip dari coaching ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir nih Bu Indri. Sebelum kita tutup, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang tadi sudah dilakukan Bu Indri? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu presence Pak ya, kehadiran penuh. Lalu saya berusaha juga supaya tidak memberikan label kepada si coach, itu mungkin yang perlu saya kembangkan lagi agar bisa fokus pada si coachnya bukan pada masalahnya. Seperti itu Bapak. Iya, baik ya Bu Indri. Jadi saya kira ini cukup ya kegiatan observasi kita di coaching kali ini. Semoga di kegiatan coaching-coaching selanjutnya itu akan lebih baik lagi dan tentunya akan banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh coaching yang nanti bisa mendapatkan jalan keluarnya seperti itu ya. Baik, terima kasih Bu Indri. Ya, tetap sukses, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah? Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Uyun. Iya, Pak Huda. Kemarin saya mendapat kabar dari Bu Indri yang katanya rencananya mau melaksanakan coaching pada Pak Huda ya. Jadi Bu Indri ingin Pak Huda menjadi coachnya. Betul sekali. Nah, dalam hal ini sebelum Pak Huda melaksanakan coaching pada Bu Indri, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan yang akan kita diskusikan dalam rubrik penilaian kita. Nah, kegiatan coaching pagi hari ini yaitu tentang pembicaraan coach dan coach ya Pak ya. Betul sekali Bu. Jadi saya ingin mengamati dan menilai disesuaikan dengan rubrik penilaiannya. Nah, apakah kegiatan
coaching antara Pak Huda sebagai coach dan Bu Indri sebagai coach itu sudah sesuai nggak dengan alerta? Kemudian apakah sudah ada pertanyaan-pertanyaan berbobot nih untuk memancing Bu Indri sebagai coach agar mampu mengeksplor kemampuannya untuk menyelesaikan masalah secara mandiri. Terus kemudian Pak Huda tidak jangan lupa ya bahwa dalam prinsip coaching itu ada prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coaching. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Pak Huda adalah kira-kira kompetensi apakah yang ingin Pak Huda kembangkan dalam proses coaching pada hari ini, Pak Huda? Baik Bu Uyun, terima kasih. Jadi rencananya nanti kompetensi yang akan saya kembangkan adalah yang pertama present atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, jadi perhatian penuh ya Pak, perhatian penuh, kemudian apa tadi? Perhatian penuh, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga ini Pak Huda, kira-kira mana yang lebih ditekankan untuk lebih ditekankan dalam proses coaching pada hari ini? Saya ingin berfokus pada kompetensi yang akan dikembangkan itu mendengarkan aktif, kemudian yang kedua itu memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu Uyun. Kira-kira untuk bisa dianggap bahwa Pak Huda sudah melaksanakan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, kira-kira indikator apakah yang bisa dilihat dari itu semua? Ya, saya menginginkan coach saya nanti itu bisa menemukan solusi dan permasalahannya, atau mungkin dia bisa menentukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dia hadapi, seperti itu, Bu Yun. Oh begitu ya Pak ya. Oh jadi bagus, alhamdulillah. Jadi Pak Huda telah berharap gitu ya bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Nah, apabila coach sudah mampu seperti itu, maka dianggap sudah memenuhi indikator tersebut ya Huda ya. Betul sekali Bu. Oke, sampai di sini pembicaraan kita tentang pra observasi. Saya harap proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Pak Huda ya. Amin ya. Selamat Terima kasih Bu Yun. Dan semoga semuanya bermanfaat untuk kita semua. Amin ya. Assalamualaikum Pak Huda, sedang apa Pak? Apakah sedang sibuk? Waalaikumsalam Bu Indri. Alhamdulillah ini sedang ngoreksi pekerjaan siswa. Gimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Maaf nih mengganggu waktu Bapak, bisa bicara sebentar Pak? Oh tentu saja bisa Bu Indri. Kebetulan ini koreksinya juga sudah hampir selesai. Gimana? Oke, terima kasih banyak ya Pak. Baik, maaf nih jadi mengganggu waktu Bapak. Oh enggak, ini mari duduk di sini dulu. Biar santai ini kita ngobrolnya, ada apa ini? Sepertinya ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan ya. Iya Pak, akhir-akhir ini saya mengalami keresahan dan saya ingin mendapatkan solusi dari keresahan ini Pak. Baik Bu Indri, semoga obrolan kita ini nanti bisa mendapatkan solusi dari apa yang menjadi keresahan yang dialami oleh Bu Indri ya. Coba sekarang Bu Indri bisa ceritakan apa sebenarnya menyebabkan keresahan yang dialami oleh Bu Indri ini. Ya begini Pak ya, kalau aku perhatikan dari tahun ke tahun, rekan-rekan guru kita nih kok tidak ada perubahan ya Pak. Penyampaian materi pembelajaran masih menggunakan cara konvensional saja, ceramah lagi. Padahal kita ketahui bahwa kemajuan teknologi sangat canggih ya Pak ya. Kemajuan teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi rekan-rekan di sekolah kita ini sepertinya tidak mau terjadi perubahan. Mereka hanya mengandalkan metode konvensional.
Biasanya pembelajaran ini menjadi kurang bervariatif. Begitu ya Pak Uda ya? Oh, oke lah, kalau saya garis bawahi berarti pembelajaran dari rekan-rekan Bu Indri ini kurang bervariatif dan masih konvensional seperti itu ya? Iya, kurang variatif baik metode maupun media belajarnya Pak. Baik, kira-kira dari obrolan kita ini apa sih yang ingin Ibu Indri dapatkan? Saya inginnya ada perubahan sih Pak di sekolah, khususnya dalam pemberian materi pembelajaran yang bervariatif. Jadi ingin adanya perubahan ya. Kira-kira Ya, ingin perubahan yang seperti apa yang ingin Ibu sekali lihat atau Ibu yang ingin Ibu dapatkan dari perubahan yang ada selama ini? saya inginnya sih ada perubahan misalnya dalam metodenya Pak, ataupun media pembelajarannya itu lebih bervariatif. Bisa dengan menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Quizizz Pak yang lagi ngetren sekarang, ataupun Canva dalam membuat media presentasi. Setidaknya ini jauh lebih baik Pak daripada kita hanya ceramah terus dalam kelas. Oke, jadi dari yang Ibu Indri sampaikan tadi, dengan metode, model, dan juga media yang bervariatif, itu bisa dikatakan suatu kondisi yang ideal, begitu ya Bu? Dan Iya, itu Pak. mungkin berada di level 10. Kira-kira dari Ibu, kondisi di sekolah Ibu itu dari 1 sampai 10 di level berapa Bu? Di kondisi yang ada di sekolah Ibu sekarang ini? Kalau saya bisa memberi levelnya sih mungkin di level 5 ya Pak ya. Karena sebagian besar itu guru-guru di sekolah saya itu guru-guru senior Pak ya. Yang sudah merasa nyaman dengan metode pembelajaran yang konvensional. Oke lah ya, jadi berada di level 5 ya. Jadi berarti kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih? Bisa ditingkatkan agar terlihat ada perubahan dari level 5 itu. Mungkin bisa ditingkatkan ke level 8 ya Pak ya, untuk level yang lebih tinggi lagi. Tapi mungkin agak sulit ya mengingat guru-gurunya sudah senior. Oke, jadi dari level 5 ingin ditingkatkan ke level 8 ya Bu. Jadi kira-kira apa nih yang akan Ibu Indri lakukan agar terdapat perubahan dari kondisi tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan Pak ya, apa caranya supaya ada perubahan ke level 8 tadi. Tapi mungkin saya akan melakukan semacam kegiatan mentoring dan pendampingan individu antara saya dan rekan guru secara face to face, secara bergantian Pak. Kira-kira selain mentoring dan pendampingan individu, ada tidak strategi yang mungkin lebih baik yang pernah Ibu terapkan di sekolah dan bisa membuat nyaman dari rekan-rekan guru yang lainnya? Mungkin saya akan konsultasi dulu Pak ya dengan kepala sekolah dan wakil kurikulum untuk mengadakan semacam pelatihan atau workshop yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media pembelajaran yang bervariatif. Berarti Bu Indri sudah merencanakan kegiatan mentoring, pendampingan individu, ataupun mungkin ada pelatihan-pelatihan yang lainnya ya. Nah, dari ketiga kegiatan tersebut, menurut Bu Indri, yang mana yang akan cepat terrealisasi dari 3 rencana tadi? Sepertinya mungkin yang cepat terrealisasi itu pendampingan individu Pak ya. Karena kalau untuk workshop atau pelatihan itu kan memerlukan waktu yang tidak sebentar ya, yang cukup lama, terus memerlukan biaya juga. Kemudian untuk mencari narasumber yang kompeten itu membutuhkan waktu. Jadi untuk saat ini lebih nyaman dan akan terrealisasi itu pendampingan individu Pak. Baiklah. Jadi dari kegiatan pendampingan individu yang akan Ibu nanti lakukan, kira-kira memerlukan bantuan atau support dari siapa saja nantinya? Yang jelas saya akan meminta support dari rekan guru Pak ya, yang di sekolah yang memang ahli di bidang IT dan yang memang yang sudah menggunakan media-media pembelajaran yang bervariatif.
Oke, berarti Ibu ingin melakukan pendampingan individu secara kolaboratif seperti itu ya, dengan melibatkan rekan-rekan yang lainnya. Kira-kira kapan Bu itu akan direalisasikan? Insya Allah secepatnya ya Pak ya. Oke Bu Indri, kira-kira dari obrolan kita ini apa sih yang bisa Ibu Indri dapatkan? Dari obrolan kita ini saya sudah mendapatkan gambaran nih Pak, bagaimana cara merubah nih perubahan di sekolah saya agar guru-guru ini memberikan materi atau media pembelajaran itu lebih bervariatif itu dengan cara melakukan pendampingan individu, dengan melakukan kolaborasi bersama rekan sejawat yang sudah terlebih dahulu menggunakan media pembelajaran yang bervariatif serta sudah ahli dalam bidang IT. Oke, alhamdulillah ya Bu Indri, kita sudah ada gambaran nih untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pemberian materi pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu kabar-kabarnya setelah melakukan pendampingan individu nih ya Bu. Mungkin obrolan kita cukupkan sampai di sini ya. Semoga rencana-rencana yang Bu Indri untuk lakukan pendampingan individu dengan berkolaborasi bersama rekan-rekan lainnya bisa berjalan dengan baik. Ya Pak, terima kasih nih sudah meluangkan waktunya dan sudah mau membenarkan keluh kesah saya. Baik Bu, semoga di lain waktu kita bisa kembali ngobrol ya. Dan tentunya saya tunggu kabar baiknya. Baik, terima kasih Bu Indri sudah mau berbagi cerita dengan saya. Ya, sampai ketemu lagi, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Huda, alhamdulillah tadi saya sudah melihat, sudah mengamati Pak Huda melaksanakan coaching dengan Bu Indri, luar biasa Pak Huda ya. Ya, alhamdulillah sudah selesai Bu ya. Begitu ya. Nah, sebelum kita tutup nih Pak, proses coaching Bapak sama Bu Indri, saya ingin menanyakan kembali beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah bahwa apakah Bapak sudah melakukan coaching itu sudah sesuai indikator pencapaian yang Bapak inginkan? Kalau dari coaching yang tadi sudah saya lakukan dengan Bu Indri Bu ya, jadi coaching dengan alur tirta, yaitu tadi prosesnya menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab atau komitmen. Ternyata alur tersebut bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya, seperti itu Bu Yun. Oh begitu ya, oke. Menurut saya sebagai observer, saya juga menganggap bahwa proses coaching tadi cukup luar biasa sukses dan sudah berjalan sesuai dengan alur tirta. Kemudian Pak Huda sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Indri, sehingga Bu Indri dapat menggali potensinya untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Kalau menurut saya sih coaching pada hari ini sudah sesuai dengan prinsip coaching ya. Nah, pertanyaan terakhir nih sebelum saya menutup pasca observasi ini, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Huda kembangkan berdasarkan coaching pada hari ini? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami alur tirta itu Bu ya. Jadi sehingga saya dapat melakukan proses coaching ini dengan lebih baik lagi di kemudian hari, seperti itu Bu. Oh begitu. Oke, saya rasa sudah cukup Pak ya observasi pada hari ini, dan semoga Pak Huda bisa semakin mengeksplor kemampuannya untuk menjalankan coaching pada rekan-rekan guru yang lainnya. Terima kasih. Iya, terima kasih sekali Bu Yun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Uyun, Pak Huda. Waalaikumsalam, Bu Indri. Salam, Ya, Ibu. sesuai dengan sepakatan kita ya, pada hari ini kita akan melaksanakan praktik percakapan kucing, di mana hari ini saya sebagai supervisor, Bu Uyun sebagai coach, dan Pak Huda sebagai coachee. Nah, sebelum melakukan observasi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bu Uyun selaku coach ya. Dan untuk penilaian juga saya akan menggunakan rubrik penilaian mengenai apakah dalam percakapan coaching yang Bu Uyun lakukan itu sudah muncul atau belum alur cerita dalam percakapan coaching Ibu, kemudian bagaimana cara Ibu merespon atau membuat pertanyaan yang berbobot kepada coachee, lalu bagaimana si coachee merespon pertanyaan Ibu. Dan jangan lupa juga Bu, dalam percakapan coaching ini juga kita menggunakan prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi si coachee. Nah, baiklah Ibu, pertanyaan pertama yang akan saya berikan kepada Ibu, kompetensi apakah yang akan Ibu kembangkan dalam percakapan coaching kali ini? Terima kasih Bu Indri telah mau membersamai kami ya Bu ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini adalah tentang kehadiran penuh saya ya dalam setiap proses coaching ini. Kemudian yang jelas juga mendengarkan secara aktif, kemudian juga agar bisa menggali potensi coach, saya akan mengembangkan kemampuan saya dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu Indri. Lalu nih, dari kompetensi yang Ibu sebutkan tadi nih, ada 3 ya. Dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi manakah atau kompetensi spesifik mana yang ingin Bu Uyun kembangkan nih dalam coaching kali ini? Kalau saya itu antara 2 Bu ya, yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Karena tanpa mendengarkan aktif kita tidak akan bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kalau kita tidak bisa membuat pertanyaan berbobot, kita tidak bisa menggali potensi coach untuk dapat menggali potensinya agar bisa menyelesaikan masalahnya. Seperti itu Bu Indri. Oke, pertanyaan yang terakhir Bu ya. Indikator yang bagaimana yang ingin Ibu Uyun munculkan dalam proses coaching kali ini? Menurut saya proses coaching itu bisa dikatakan mempunyai indikator-indikator kesuksesan dalam mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan berbobot ketika coach mampu menggali potensinya dan menemukan solusi terhadap masalahnya secara mandiri, seperti itu Bu Indri. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya ya. Demikian ya Bu pertanyaan pra-observasi. Sekarang saya persilakan Ibu melaksanakan percakapan coaching bersama Pak Huda. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Indri. Ya, silakan. Baik, kita langsung saja ya. Assalamualaikum Bu Uyun. Waalaikumsalam Pak Huda. Tumbennya Pak Huda hari ini berkunjung ke ruangan saya. Iya Bu, ini sebenarnya ada hal yang ingin saya sampaikan, tapi kira-kira ini mengganggu waktu Bu Uyun nggak nih? Oh, enggak Pak. Kebetulan ini tadi saya sedang membuat analisis angket tentang studi lanjut murid kelas 12 Pak. Wah, berarti Ibu lagi sibuk ya? Ini ganggu nggak kira-kira Ibu ya? Oh, tentu saja tidak mengganggu Pak, karena ya kebetulan saya mengerjakannya sudah dari tadi, jadi ini ya sudah hampir selesai, bisa dikatakan selesai lah Pak Huda. Kira-kira apa yang membawa Pak Huda ke sini dan apa yang ingin Pak Huda bicarakan dengan saya? Iya Bu, ini sebelumnya terima kasih banyak. Jadi
Maaf nih kalau merepotkan. Begini Bu, jadi akhir-akhir ini saya mengalami semacam kegelisahan ya. Saya ingin mencari solusi dari masalah-masalah tentang ya yang kegelisahan yang saya alami selama inilah Bu, gitu, seperti itu. Oh begitu ya. Kegelisahan seperti apa itu Pak, kalau boleh tahu? Jadi begini Bu, jadi kalau saya perhatikan dari tahun ke tahun, jadi teman-teman ini belum ada perubahan dalam hal yang positif seperti itu. Jadi usaha untuk menyelenggarakan pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian dalam hal ini misalnya penerapan segitiga restitusi yang kawan-kawan ini masih belum banyak yang menyelesaikan masalah dengan metode itu Bu. Jadi masih mengandalkan memberikan hukuman, kemudian memang misalnya hukuman itu menjadi andalan ya, misalnya disuruh lari ya, hormat kepada bendera, tapi yang sesuai dengan yang saya pelajari kan hukuman tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi murid hanya akan patuh pada saat hukuman itu diberikan, sedangkan kemandirian untuk disiplin dan tidak akan muncul padahal untuk memunculkan kemandirian itu kita harusnya lebih mengedepankan penerapan budaya positif. Jadi misalnya menerapkan segitiga restitusi, dan kemudian juga melalui kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang bisa dibuat antara guru dan murid, seperti itu Bu Yun. Oh begitu ya Pak. Kalau bisa saya garis bawahi, berarti masalah yang membuat Bapak gelisah itu adalah tentang pola pendisiplinan murid ya Bu ya? Ya Pak ya? Iya Bu, betul sekali Bu. Yaitu kawan-kawan itu lebih menekankan kepada berperan sebagai penghukum, seperti itu Pak? Iya betul sekali Bu. Kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari obrolan kita hari ini? Sebenarnya saya tuh ingin adanya perubahan dari pola penerapan disiplin di sekolah, khususnya agar ada perubahan dari pola peran guru dalam melatih disiplin murid Bu Yun. Oh begitu. Jadi di sini Pak Huda ingin ada perubahan lah di sekolah. Kira-kira perubahan seperti apa yang Pak Huda inginkan terjadi pada rekan-rekan Pak Huda? Saya menginginkan ada perubahan dalam fungsi guru yang selama ini kan masih menggunakan atau mungkin menerapkan sebagai penghukum. Jadi saya ingin guru-guru di sekolah ini lebih memerankan peran sebagai manajer dalam menangani murid-muridnya. Jadi ketika menghadapi murid yang melanggar kesepakatan kelas, guru bisa menggunakan teknik segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah itu Bu. Oh begitu ya Pak. Dari yang Bapak sampaikan, saya bisa menangkap bahwa masih banyak guru yang masih memerankan fungsinya sebagai seorang penghukum. Berarti secara tidak langsung, menurut pendapat Bapak tadi, rekan-rekan belum memaksimalkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi kalau menurut Pak Huda nih, dari kalau kita skala nih gitu kan, dari skala 1 sampai 10, kira-kira rekan-rekan Pak Huda ini berada di level keberapa sih Pak dalam penekanan atau penerapan kedisiplinan dan peran sebagai guru, sebagai manajer itu atau sebagai penghukum itu Pak? Sebenarnya kalau dari kondisi real di lapangan Bu ya, itu sebenarnya bermacam-macam Bu. Jadi ada yang memang berperan sebagai penghukum, jadi banyak, tapi ada juga yang sudah mulai berperan sebagai pengawas, terus berperan sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi gitu kira-kira Bu. Jadi kalau saya perhatikan sih mungkin ada di level 4 seperti itu, dari angka 1 sampai 10 Bu. Oh begitu ya Pak. Jadi menurut Bapak rekan-rekan berada di level 4. Nah sekarang menurut
kawan-kawan yang ada di level 4 ini kira-kira kalau misalnya ini kita melakukan usaha agar ada perbaikan, kira-kira Pak Huda inginnya kawan-kawan ini meningkat pada level berapa, Pak? Sebenarnya kalau dalam kondisi seperti ini dari level 4 bisa sampai ke level 7 atau level 8 itu sudah sangat baik bagi sekolah kami, Bu, seperti itu. Oh begitu ya, jadi dari level 4 Pak Huda ingin meningkatkan sampai level 8. Terus kira-kira bisa meningkat ke level 8, hal apa yang harus kita lakukan, Pak? Nah, itulah Bu sebenarnya saya tuh bingung ya. Jadi apa yang harus saya lakukan agar rekan-rekan ini bisa lebih memerankan fungsi sebagai seorang manajer sehingga sekolah kami ini bisa menjadi sekolah yang betul-betul sekolah yang ramah anak dan bisa betul-betul berpihak pada murid, Bu. Oh, seperti itu, Huda ya. Begini, menurut pengamatan Pak Huda, kira-kira apa yang bisa dilakukan agar rekan-rekan guru, rekan-rekan Pak Huda bisa memahami perannya dan menjalankan peran sebagai seorang manajer bagi murid, Pak Huda? Sebenarnya saya masih memikirkan bagaimana caranya, tapi mungkin saya akan melakukan kegiatan mentoring atau pendampingan individu ya antara saya dengan rekan guru saya. Mungkin nanti secara face to face ya bisa saya lakukan secara berkaitan, mungkin juga nanti mencoba untuk berkoordinasi dengan kepala sekolah, Bu, dalam hal melakukan pendampingan ini, Bu. Oh ya, kira-kira selain mentoring atau juga pendampingan individu, ada nggak strategi yang mungkin lebih baik yang mungkin pernah Pak Huda terapkan dalam kasus lain mungkin di sekolah Pak Huda? Sebenarnya Bu ya, saya itu pengennya melaksanakan kegiatan murid semacam itu, pelatihan atau workshop ya tentang budaya positif di sekolah, tetapi mungkin saya harus berkonsultasi dulu ya dengan kepala sekolah terkait dengan apa rencana yang akan saya lakukan ini, Bu. Oh, berarti Pak Huda punya beberapa ide nih Pak ya, mentoring, pendampingan individu, dan tadi workshop ya atau pelatihan. Nah, dari ketiga langkah tadi kira-kira mana yang paling mungkin dan paling cepat bisa direalisasikan Pak Huda? Kalau dari ketiga rencana tadi Bu ya, sepertinya ya mungkin bisa saya lakukan secepatnya itu ya pendampingan individu, Bu. Jadi karena kalau saya perhatikan atau pelatihan misalnya atau workshop itu pasti kita memerlukan persiapan yang banyak dan panjang dan pasti memerlukan perencanaan yang matang. Perlu waktu yang cukup lama dan yang pasti ada juga biaya yang harus dipikirkan ya. Serta mungkin untuk mencari narasumber yang memang punya kapasitas atau kompetensi di bidangnya juga bukan sesuatu yang mudah, Bu. Jadi untuk saat ini sepertinya pendampingan individu itu adalah sesuatu yang sangat mungkin untuk bisa segera dilaksanakan, Bu. Oh begitu ya Pak Huda. Jadi menurut Pak Huda dari tiga langkah itu yang paling realistis dan paling mungkin dilakukan adalah pendampingan individu. Nah, dari kegiatan pendampingan individu ini kira-kira Pak Huda butuh support dari siapa atau apa gitu Pak Huda? Ya, untuk melaksanakan pendampingan individu ini mungkin saya membutuhkan atau memerlukan support. Yang pertama itu mungkin saya akan melibatkan guru BK, Bu ya. Jadi memang sudah terbiasa, ya memang mereka itu sudah terbiasa untuk melaksanakan coaching atau pendampingan individu atau mungkin konseling dengan sesama guru ataupun murid yang mungkin itu sudah sangat sering mereka lakukan, Bu ya. Oh begitu ya Pak ya. Bu.
Oke, jadi Pak Huda ingin melakukan pendampingan individu untuk untuk mengatasi kegelisahan tersebut dengan dilaksanakan dengan kolaborasi dengan guru BK. Nah, kira-kira Pak, rencana Bapak untuk melaksanakan pendampingan individu tadi kapan Pak pelaksanaannya? Kalau minggu-minggu ini sepertinya belum bisa saya lakukan, Bu, karena memang kita sekarang di SMP ini sedang persiapan untuk kegiatan ANBK. Jadi mungkin setelah kegiatan ANBK ini baru akan bisa saya laksanakan ya. Mungkin ya secepatnya, Bu. Jadi setelah kegiatan ANBK ini akan segera dilaksanakan kegiatan pendampingan individu dengan menggandeng ya, berkolaborasi dengan guru BK yang ada di sekolah kami, Bu. Oh, begitu ya Pak ya. Kalau boleh tahu nih Pak, secara spesifik kapan, minggu pertama atau minggu kedua, hari apa kayak gitu Pak? Sepertinya di minggu kedua dari bulan September ini kita akan laksanakan kegiatan itu, Bu. Oh iya, oke ya Pak Huda ya. Kayaknya Pak Huda, kita sudah berada di ujung percakapan karena Pak Huda sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Bapak itu. Kayaknya Bapak juga sudah bisa mendapatkan ide untuk menyelesaikan permasalahan yang Bapak hadapi. Nah, kira-kira dari obrolan hari ini apa yang telah Bapak dapatkan? Jadi kalau dari obrolan hari ini, Bu ya, saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana caranya melakukan perubahan-perubahan di sekolah saya, terutama terkait dengan peran ya, atau fungsi disiplin ya, agar rekan-rekan guru ini bisa memerankan sebagai manajer. Jadi bukan hanya sebatas penghukum atau pembuat rasa bersalah, dan juga sebagai pemantau. Jadi dengan melakukan pendampingan individu ini, berkolaborasi dengan guru BK yang tentunya sudah sering melakukan pendampingan individu secara coaching dengan sesama guru, ya diharapkan akan ada perubahan ya, sedikit demi sedikit perubahan tentang peran dari rekan-rekan guru tadi. Ya syukur-syukur dari di penghukum kemudian pembuat rasa bersalah bisa semuanya berperan sebagai manajer itu, Bu. Alhamdulillah Pak Huda, ternyata Pak Huda sudah dapat gambaran tentang alur-alur untuk merencanakan perubahan di sekolah kita ini Pak Huda ya. Semoga saja kedepannya setelah Pak Huda melaksanakan rencana-rencana Bapak tersebut, kawan-kawan guru dan kita semua bisa berperan sebagai manajer bagi anak-anak kita ya Pak ya. Dan saya berdoa semoga saja rencana kita untuk melaksanakan pendampingan individu secara kolaborasi dengan guru BK bisa berjalan lancar. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi terima kasih sekali Bu Uyun sudah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya tentang kondisi yang terjadi di sekolah kami. Semoga dari obrolan ini bisa membawa perubahan di sekolah kami, Bu. Sekali lagi terima kasih Bu Uyun ya. Iya, sama-sama Pak Huda, dan saya harap nanti setelah Huda melaksanakan pendampingan individu ya, kawan-kawan, kemudian melaksanakan beberapa langkah, saya berharap kita bisa bertemu lagi Pak Huda, ngobrol-ngobrol lagi, kira-kira ada perubahan atau apa gitu, apabila ada kendala itu kendalanya apa, seperti itu ya Pak Huda ya. Iya Bu, terima kasih banyak Bu ya. Ya, sama-sama Pak Huda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Uyun sudah melaksanakan percakapan coachingnya. Gimana perasaannya Bu Uyun, Pak Huda? Alhamdulillah, ya senang bisa membantu orang lain seperti itu. Iya, Pak Huda gimana? Udah? Alhamdulillah sudah ada gambaran kira-kira mau ngapain ya nanti setelah kegiatan coaching ini ya. Oke. Nah, saya mau ke Bu Uyun dulu nih.
sebelum kita penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Pertanyaan yang pertama itu, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan tadi? Jadi gini Bu ya, tadi selama proses coaching saya merasa saya sudah melakukan alur kita ya Bu ya, yaitu dengan menanyakan tujuan, terus mengidentifikasi, terus kemudian melakukan rencana aksi dan tanggung jawab atau komitmen. Ternyata alur tersebut bisa menuntun Coach untuk menggali potensinya agar Coach mampu menceritakan masalahnya secara real dan mencari solusi terhadap masalah tersebut. Iya Ibu, izinkan saya Bu ya menyampaikan pengamatan saya sebagai observer. Menurut pengamatan saya juga tadi dalam percakapan coaching yang Ibu lakukan itu sudah muncul ya Bu ya, alur ceritanya sudah sangat baik sekali, sudah muncul tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, lalu rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian Ibu juga sudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang menggiring atau menuntun si coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapin ya. Nih pertanyaan yang terakhir nih Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu tingkatkan atau ingin Ibu perbaiki nih ke depannya nanti? Kalau kompetensinya Bu, karena kita kedepannya ingin banyak menolong orang ya Bu ya, saya menganggap sangat penting bagi saya untuk memahami atau menggali potensi saya agar saya mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu, yang lebih berbobot lagi menurut saya, agar masalah-masalah yang dihadapi oleh coach itu tereksplor secara penuh dan juga dia bisa secara maksimal menggali potensinya untuk menyelesaikan masalahnya, seperti itu Bu. Iya. Oke Bu, semoga nanti kompetensi yang ini Bu tingkatkan nanti bisa terlaksana ya Bu di masa yang akan datang. Nah, baiklah, saya kira cukup sampai di sini Bu kegiatan observasi kita. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk Bu Uyun dan Pak Huda. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.